Amin. 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 Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita percaya Tuhan kita baik. Amin. Kebaikannya melingkupi setiap kita. Kebaikannya memampukan kita untuk menghadapi badai. Kebaikannya menguatkan kita untuk berdiri tegak menghadapi segala sesuatu yang ada di depan kita. Kebaikannya memampukan kita untuk kita dapat melepaskan pengampunan buat orang-orang yang menyakiti kita. Taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya punya Bapa yang baik. Ketik di kolom komentar, saya punya Tuhan Yesus yang baik dalam hidup saya. Haleluya. Haleluya. Mari kita ambil Alkitab kita sama-sama. Pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita ada dalam Keluaran pasal 38 hari ini. Keluaran pasal 38 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Yes, saya punya Tuhan Yesus yang baik. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita dapat berkata, Tuhan kau baik. Karena seringkali Tuhan izinkan sesuatu, mungkin kita belum ngerti ya kan. Kita belum memahami, Tuhan kenapa hal ini terjadi menimpa hidup saya. Tuhan kenapa Tuhan izinkan ada hal-hal seperti ini menimpa hidup saya. Tetapi kita percaya Roma 8 ayat 28 berkata Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita orang-orang yang mengasihinya. Itulah yang akan digenapi. Sehingga kita dapat berkata, Tuhan Engkau baik. Dengan segala apa yang kau kerjakan, dengan segala apa yang kau izinkan, aku mau berkata, Engkau Bapa yang baik. Keluaran pasal 38 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Ya, kita sudah masuk dalam Keluaran pasal 38, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Bagi Bapak Ibu kemarin yang tidak sempat mengikuti atau tidak sempat bergabung dan tidak sempat mengikuti pembahasan kitab dari Kejadian sampai Wahyu ini, Bapak Ibu bisa mampir di YouTube channel saya sudah bagikan di sana ya, apa yang perlu kita pelajari dan renungan-renungan singkat yang sudah saya bagikan setiap hari melalui program Bible and Coffee, juga khotbah-khotbah saya dalam ibadah raya minggu di mana saya menggembalakan di gereja ini, saudaraku. Saya sudah bagikan di YouTube channel saya. Bapak Ibu bisa lihat di sana. Kiranya boleh memberkati setiap umat Tuhan, menumbuhkan iman kepercayaan kita, karena pada akhirnya yang kita perlukan adalah kebenaran firman Tuhan, ya. Keluaran pasal 38 ayat pertama sampai ayat yang ke-7 tentang mezbah korban bakaran, ya. Beberapa hari kemarin kita sudah belajar tentang apa yang ada dalam ruang Maha Kudus, ruang kudus, dan sekarang kita masuk ada di dalam pelataran, di mana mezbah korban bakaran ini ada di pelataran, ya, tempat di mana umat Tuhan berkumpul untuk datang kepada Tuhan. Dibuatnya lah ayat pertama, mezbah korban bakaran itu dari kayu penaga 5 hasta panjangnya dan 5 hasta lebarnya, 4 persegi, tetapi 3 hasta tingginya. Ayat 2. Dibuatnya lah tanduk-tanduknya pada keempat sudutnya. Tanduk-tanduknya itu dibuat seiras dengan mezbah itu dan disalutnya dengan tembaga. Dibuatnya ya segala perkakas mezbah itu, yakni kuali-kuali, sodok-sodok, bokor-bokor, penyiraman, garpu-garpu, dan perbaraan-perbaraan. Semua perkakasnya itu dibuat dari tembaga. Dibuatnya untuk mezbah itu kisi-kisi, yakni jala-jala tembaga di bawah jalur, mulai dari sebelah bawah sampai setengah tingginya. Dituangnya lah 4 gelang pada keempat ujung kisi-kisi tembaga itu, yakni tempat memasukkan kayu pengusung. Dibuatnya lah kayu-kayu pengusung itu dari kayu penaga dan disalutnya lah dengan tembaga. Dibuatnya lah kayu-kayu pengusung itu ke dalam gelang-gelang pada kerusuk mezbah itu, supaya dengan itu mezbah dapat diangkut. Mezbah itu dibuat berongga dan dari papan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dalam mezbah korban bakaran ini kita akan belajar beberapa hal. Kenapa Tuhan adakan mezbah korban pembakaran? Kita tahu bersama bahwa mezbah korban pembakaran ini dibuat tujuannya agar umat Tuhan yang mau datang kepada Tuhan di kemah suci harus membawa korban. Untuk apa korban tersebut?
untuk menghapus dosa. Kenapa menghapus dosa? Karena manusia berdosa, Allah kudus, tidak bisa dipertemukan. Perlu adanya namanya penghapus dosa. Mezbah korban bakaran itu untuk membakar setiap korban-korban yang dibawa oleh umat Tuhan untuk menghadap Tuhan di kemah suci. Batasnya hanya sampai di pelataran. Ya, pelataran adalah tempat, atau mezbah korban bakaran yang diletakkan di pelataran adalah tempat di mana Tuhan rindu untuk umatnya datang kepadanya. Ya, dan ini berulang-ulang saya sampaikan bahwa kerinduan Tuhan adalah agar umat Tuhan datang beribadah. Bagaimana kita tahu 10 tulak dilemparkan kepada orang Mesir agar bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan, untuk dapat beribadah kepada Tuhan. Nah, mezbah korban bakaran ini Tuhan suruh kepada Musa untuk dibuat, diletakkan di pelataran agar setiap umat Tuhan yang datang kepada Tuhan tidak mati dihukum. Itu sebabnya perlu ada korban. Di mana kita lihat, coba kita lihat dulu sama-sama ya. Keluaran pasal 29. Keluaran pasal 29 ayat 10 dan 11. Coba lihat. Ayat 10 dan 11 dari Keluaran 29. Kita mundur sedikit untuk kita mengetahui ini yang dibuat tujuan daripada mezbah korban bakaran. Kemudian ayat 10, kemudian haruslah kau bawa lembu jantan itu ke depan kemah pertemuan. Lalu haruslah Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala lembu jantan itu, dan haruslah kau sembelih lembu jantan itu di hadapan Tuhan di depan pintu kemah pertemuan. Jadi ketika umat Tuhan akan datang kepada Tuhan, maka umat Tuhan harus membawa korban persembahan berupa hewan-hewan yang nantinya diletakkan tangannya, tangan orang-orang yang datang kepada Tuhan, untuk ditaruhkan dosanya kepada binatang-binatang itu, lalu dikorbankan, dan korban itu ditaruh dalam mezbah korban bakaran. Itu yang dilakukan oleh umat Tuhan untuk datang menghadap Tuhan. Karena kalau tidak, mereka akan dihukum mati. Kenapa? Karena manusia berdosa. Alkitab katakan bahwa upah dosa adalah maut, dan semua manusia telah jatuh di dalam dosa. Itu sebabnya manusia yang mau datang kepada Tuhan harus membawa korban bakaran. Dan kita tahu bersama bahwa sekarang, saudara dikasih dalam Tuhan, Yesus menjadi anak domba Allah yang menjadi pengantara kita. Dia dikorbankan agar kita dilayakkan di hadapan Bapa. Amin. Itu sebabnya saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita mau belajar penting tentang mezbah korban bakaran ini. Sehingga kita menyadari bahwa mezbah korban bakaran ini adalah gambaran tentang Kristus yang menyelamatkan kita agar melayakkan kita datang kepada Tuhan. Agar kita tidak dihukum. Ya, 2 Korintus pasal 5. 2 Korintus pasal 5 ayat 21, firman Tuhan bilang begini. 2 Korintus 5 ayat 21, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. 2 Korintus 5 ayat 21, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa. Dosa kita ditimpakan, dipakukan di atas kayu salib. Dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia, oh haleluya, kita dibenarkan oleh Allah. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, di dalam Yesus saya dibenarkan. Sama-sama bilang sama saya, di dalam Yesus hidup saya sudah dibenarkan. Ya. Jadi ketika kita datang kepada Tuhan, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita datang kepada Allah. Tanpa Yesus kita dilihat sebagai orang berdosa. Itu sebabnya kita perlu menghampiri Yesus. Kita perlu datang kepada Yesus agar setiap dosa pelanggaran kita ditimpakan kepada Yesus. Yesus disalibkan, dihukum. Dia yang tidak berdosa dibuat dosa menjadi dosa karena kita, supaya kita dibenarkan di hadapan Allah. Jadi kita dibenarkan bukan karena perbuatan baik kita. Kita dibenarkan bukan karena amal-amal kita, bukan karena rajinnya kita beribadah. No. Perbuatan baik, amal ibadah kita tidak bisa menyelamatkan kita. Kita diselamatkan karena memang Allah sendiri yang mesti turun tangan menyelamatkan umat berdosa.
1 Petrus 2 ayat 24 bilang begini. 1 Petrus pasal yang kedua ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya. Karena dia adalah anak domba Allah. Kita ingat ketika umat manusia akan datang kepada Tuhan di kemah suci, maka mereka harus membawa korban bakaran berupa kambing domba yang nantinya akan ditimpakan dosanya kepada hewan tersebut. Hewan tersebut disembelih, dibakar sebagai korban bakaran di mezbah korban bakaran tersebut. Barulah umat Tuhan itu dilayakkan di hadapan Tuhan. Korban penghapus dosa. Yesus mewakili saudara dan saya untuk datang di hadapan Tuhan. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kita dipulihkan, kita dibenarkan oleh karena kita sudah datang kepada Yesus. Kita dilayakkan oleh karena Yesus menyelamatkan saudara dan saya. Nah, ini mesti kita mengerti. Gambaran dari mezbah korban bakaran ini saudara yang dikasih dalam Tuhan, ya. Jadi dalam perikop mezbah korban bakaran ini saya pelajari ada minimal ada tiga kerinduan Allah dalam hidup manusia. Itulah gambaran kenapa Tuhan suruh Musa untuk menyuruh Bezalel dan Aholiab untuk membuat mezbah korban bakaran ini. Kenapa? 3 hal yang menjadi kerinduan Tuhan dalam hidup kita. Yang pertama, kerinduan Tuhan yang pertama, Tuhan merindukan agar tidak ada satupun manusia yang binasa. Saya ulangi sekali lagi, Tuhan tidak menghendaki manusia binasa, saudara. Mungkin saudara berkata, lalu kenapa neraka ada pendeta? Neraka tidak diciptakan untuk manusia. Matius 25 ayat 41. Neraka yang diciptakan untuk iblis dan para pengikutnya, bukan untuk manusia. Ini mesti kita tahu dulu. Tetapi kalau kita mengambil keputusan untuk ikut roh jahat, maka engkau akan sama seperti Matius 25 ayat 41. Engkau menjadi pengikut iblis, yang nanti tempat akhirmu ada di mana? Engkau tahu. Jadi neraka tidak diciptakan untuk manusia. Neraka diciptakan sudah ada, sudah disediakan, Alkitab katakan. Yesus sendiri yang mengatakannya. Jadi kehendak Allah adalah agar semua manusia diselamatkan. Siapapun dia, apapun latar belakang dia, Tuhan mau manusia diselamatkan. Dan itu terbukti dari perkataan Tuhan. Coba kita lihat saudaraku, ini kerinduan. Ya, ini kerinduan Allah. Yehezkiel 33 ayat 11. Yehezkiel 33 ayat 11 bilang begini, katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup. Demikian firman Tuhan. Berarti Tuhan sendiri yang menyampaikannya. Demi aku yang hidup, demikian firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapa kamu harus mati, hai kaum Israel? Allah merindukan agar domba-domba yang terhilang ini datang kembali. Allah merindukan agar setiap anak-anak Tuhan yang telah jauh meninggalkan Tuhan datang kembali. Itu sebabnya Tuhan memberikan waktu, kasih karunia untuk kita datang kepada Tuhan. Itu sebabnya saya mengajak siapapun saudara yang hari ini mengikuti live doa pagi hari ini. Bukan suatu kebetulan, mungkin kau sedang jauh dari Tuhan. Mungkin kau sedang belum mengenal jalan kebenaran itu. Tapi engkau rindu untuk hidup benar, engkau rindu untuk hidupmu dekat kepada Tuhan. Masih ada waktu. Sebelum sangkakala itu dibunyikan, selalu masih ada waktu. Kita gak pernah tahu. Karena hari esok bukan milik kita. Hari esok adalah milik Tuhan. Hari ini adalah milik kita. Apa yang bisa kita lakukan, apa yang kita bisa kerjakan, itu ada di hari ini. Dan keputusan kita ada di hari ini.
Tapi izinkan saya mengingatkan hal ini, kehendak Tuhan, kerinduan Tuhan, keinginan Tuhan, agar semua manusia di muka bumi diselamatkan. Itu sebabnya dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu kerinduan Tuhan. Dari sisi sorga, dari sisi Allah, Allah menyediakan tangannya buat saudara dan saya, buat kita umat manusia. Tapi justru yang terjadi adalah cinta Allah bertepuk sebelah tangan. Kita tidak meresponi, kita lebih suka tinggal di dunia dengan segala gemerlapnya, hidup mewahnya, hidup jauh dari Tuhan. Hidup pesta poranya. Kita lebih memilih itu. Sambil kita berkata, hidup ini cuma sekali ya, suka-suka saja, nikmati saja. Jangan pernah lupa, ada namanya kita masuk dalam sebuah kekekalan, saudaraku. Kekekalan itu keputusan kita di hari ini. Ayo saya ajak setiap umat Tuhan dimanapun kau berada, ayo, belum terlambat. Mungkin sebagian kita berkata, tapi pendeta, dosa saya terlalu parah. Nggak ada dosa yang terlalu parah yang tidak bisa diputihkan oleh Tuhan. Lihat Yesaya pasal yang pertama ayat 18 sampai 20. Firman Tuhan juga katakan, baiklah kita berpekara, ya. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu mau menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil yang baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Tuhan mengajak, ayolah kita berperkara. Gak ada dosa yang terlalu merah, gak ada dosa yang terlalu najis, gak ada dosa yang terlalu kotor yang tidak bisa aku putihkan, kata Tuhan. Sekarang mau gak kita berperkara sama Tuhan? Mau gak kita datang sama Tuhan? Ayo, saya ajak setiap umat Tuhan, ayo kembali datang sama Tuhan. Ayo, engkau yang rindu dipulihkan, ayo, hari ini adalah hari di mana Tuhan berbicara buat setiap kita. Datangi Tuhan, ampiri Tuhan. Bilang, Tuhan, aku perlu Tuhan dalam hidupku. Bilang, aku butuh Tuhan dalam hidupku. Sehingga hari ini menjadi hari di mana titik balik hidup kita. Sebelum ada kata terlambat, saudaraku. Ya, jangan pernah terintimidasi dengan perkataan, oh Tuhan gak akan pernah mau memulihkan dosamu. No, itu perkataan iblis. Seringkali kita terintimidasi dengan berkata, aku sudah terlalu najis, Pak. Aku udah terlalu kotor buat dekat dengan Tuhan. No, Dia yang sanggup memutihkan apa yang terlihat kotor di hadapannya. Karena Dia Allah. Dia Tuhan yang sanggup memutihkan setiap dosa. Tuhan sudah mengajak kita, ayo berperkara. Jika dosamu merah seperti kayak kirmisi, aku akan putihkan seperti bulu domba. Yang penting kita mau, yang penting kita mau datang. Jadi yang pertama saya pelajari melalui perikop mezbah korban bakaran ini. Kerinduan Tuhan yang pertama adalah agar tidak ada satupun manusia yang binasa. Semua manusia Tuhan mau selamatkan. Itu sebab Yesus pernah mengumpamakan, jika ada satu domba yang tersesat, bukan dia akan meninggalkan 99 lainnya untuk pergi mencari satu itu. Begitu berharganya satu jiwa bagi Tuhan. Begitu berharganya satu jiwa ini buat Tuhan, sehingga Dia mau meninggalkan 99 untuk pergi mencari satu yang terhilang. Mungkin satu itu adalah diri kita. Ayo datang sama Tuhan. Berserah sama Tuhan. Biarkan kekosongan hidupmu diisi oleh Tuhan hari ini. Haleluya. Yang kedua, melalui perikop mezbah korban bakaran ini ada 3 kerinduan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang pertama, kerinduan Tuhan agar setiap manusia diselamatkan. Tuhan gak mau ada yang binasa. Karena memang Tuhan tidak ciptakan neraka buat manusia. Tuhan ciptakan neraka buat iblis dan para malaikat-malaikatnya, para pengikut-pengikutnya. Yang kedua, kerinduan Tuhan dalam mezbah korban bakaran ini. Kerinduan Tuhan yang kedua adalah agar kita
mengalami berkat-berkat Tuhan. Tuhan rindu kita tuh mengalami. Saudara gini, kita punya anak, atau Tuhan percayakan anak dalam hidupmu. Apakah engkau tega melihat anak-anakmu susah? Apakah engkau tega melihat anak-anakmu menderita? Saya pikir enggak. Kita yang manusia aja nih, ngelihat anak-anak kita susah, kita mau support lu, kita mau tolong, kita akan mau lakukan sesuatu. Bayangkan dia Bapa yang baik. Dia bilang, jika engkau Bapa di dunia tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga. Dan Tuhan rindu memberkati anak-anaknya. Tetapi tahukah saudara, bukan Tuhan gak mau memberkati, tapi dosa menghalangi Tuhan untuk memberkati umatnya. Itu sebabnya dikatakan dalam Galatia pasal 3 ayat 13 dan ayat 14. Galatia pasal 3 ayat 13-14. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada atas kayu salib. Ayat 14. Yesus Kristus telah membuat ini. Yesus Kristus telah disalibkan. Yesus Kristus telah memberi diri untuk mati di atas kayu salib, supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Berkat Abraham, Ishak, Yakub sampai kepada bangsa-bangsa yang lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Itu kehendak Tuhan. Itu keinginan Tuhan. Agar setiap kita anak-anak Tuhan mengalami berkat-berkatnya. Ya, itu kerinduan Tuhan, saudara. Tetapi bukan Tuhan gak mau memberkati anak-anak, tapi ada jurang, yakni yang membuat Tuhan gak bisa memberkati hidupmu. Apa itu? Dosa. Makanya di dalam Yesaya 59 ayat pertama dan ayat yang kedua bilang begini. Yesaya 59 ayat pertama dan kedua. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah, yang merupakan jurang antara kita dengan Allah kita, ialah segala kejahatan kita. Dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga Ia tidak mendengar, ialah segala dosa kita. Mezbah korban bakaran Tuhan suruh buat oleh Musa, kepada Musa, agar umat Tuhan bisa datang menghampiri Tuhan, agar dilayakkan di hadapan Tuhan. Yesus hadir buat saudara dan saya, agar kita mengalami berkat-berkat Tuhan. Supaya dosa yang memisahkan kita dengan Allah, dosa yang membuat jurang dengan Allah, dirobeknya, disatukannya kembali, untuk kita dekat dengan Bapa. Ada banyak dari kita mungkin berdoa, tapi doa kita seakan-akan mentok. Jangan-jangan kita masih jauh dari Tuhan. Jangan-jangan dosa masih menjadi pemisah antara kita dengan Allah, karena jurang itu terlalu jauh. Yesus dari salibnya menjembatani dosa kita, agar kita bisa menghampiri tahta Allah. Dan kita dapat berseru, ya Aba, ya Bapa. Dosa bukan menyusahkan orang lain, dosa menyusahkan kita. Kerinduan Tuhan yang kedua adalah memberkati kita. Bukan Tuhan gak mau memberkati kita, bukan Tuhan gak mau memulihkan kita. Hanya terkadang kita yang masih kepala batu. Terkadang kita yang masih mengeraskan hati kita. Tuhan, saya masih senang bermain-main dengan dosa. Nanti ajalah, kan kiamat masih lama. Nanti ajalah, kedatangan Yesus kan belum tahu kapan. Ya sekarang masih enak-enaknya lah, lakukan aja dulu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita gak pernah tahu kapan Yesus datang. Ingat, jangan sampai kita jadi 5 gadis bodoh yang tidak mempersiapkan minyak. Dan bukan suatu kebetulan kita mendengarkan firman hari ini.
Saya ajak setiap kita umat Tuhan, ayo datang sama Tuhan. Ini kerinduan Tuhan, saudara. Ini gambaran kenapa Tuhan suruh membuat Musa mezbah korban bakaran, agar umat Tuhan bisa datang menghampiri tahta Tuhan. Karena tanpa korban bakaran itu umat Tuhan binasa. Yesus sudah mewakili mezbah korban bakaran. Sekarang kita datang kepada Yesus. Engkau bisa datang kepada Allah. Engkau bisa menghampiri berkat-berkat Allah yang berkelimpahan dalam hidupmu. Engkau bisa mengalami bagaimana pemulihan demi pemulihan terjadi. Dan yang ketiga, yang terakhir, melalui perikop mezbah korban bakaran ini, ada 3 kerinduan Tuhan dalam hidup kita. Yang pertama, kerinduan Tuhan agar tidak ada satupun manusia binasa. Yang kedua, kerinduan Tuhan adalah agar kita anak-anak Tuhan mengalami berkat-berkat-Nya. Dan yang ketiga, kerinduan Tuhan adalah agar kita selalu ada bersama-sama di dalam hadirat-Nya. Tahukah saudara, ini kerinduan Tuhan agar Taman Eden kembali terulang. Ya. Bagaimana ada fellowship antara Allah dengan umatnya, antara pencipta dengan ciptaannya. Di Taman Eden terjadi dosa ini, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Sehingga apa? Sehingga Adam dan Hawa terpaksa menyembunyikan diri karena takut. Itu sebabnya Tuhan tidak bisa mendekat kepada mereka karena mereka sudah jatuh dalam dosa. Dan melalui kehadiran Yesus, Tuhan ingin kembali ada fellowship. Kembali ada persekutuan antara Allah dengan umatnya, antara pencipta dengan ciptaannya. Terjadi kedekatan. Dan ini kerinduan Tuhan, saudaraku. Ini kerinduan Tuhan agar umatnya dekat dengannya. Itu sebabnya kenapa ada mezbah korban bakaran di pelataran. Supaya umat Tuhan bisa menghampiri Tuhan. Dibuatlah mezbah korban bakaran ini. Supaya datang. Supaya kita manusia berdosa ini bisa beribadah kepada Tuhan. Dengan tidak lagi merasa minder. Karena kita selamatkan oleh kasih karunia dan anugerah Tuhan. Kerinduan Tuhan adalah agar di mana kita berada, agar di mana Allah berada, kita pun berada. Dan ini keluar dari kata-kata Tuhan Yesus. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 3. Ini keluar dari perkataan Yesus, saudaraku. Wow. Yohanes 14 ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Tuh saudaraku, ini kerinduan Allah. Agar di mana Allah berada, kita pun berada. Itu sebabnya dalam Yohanes 15 juga Tuhan Yesus mengatakan bahwa barang siapa tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal dalam. Itu bicara tentang keintiman antara kita dengan Tuhan. Tahukah saudara, Tuhan gak mau jauh dari hidupmu. Itu sebabnya kenapa Tuhan mau tinggal dalam hidup kita. Ini adalah bait kudus. Tubuhmu adalah bait kudus Tuhan. Tubuh kita adalah tempat di mana Allah berdiam. Itu membuktikan bahwa Tuhan gak mau jauh dari kita. Justru seringkali kita yang menjauh dari Tuhan dengan berkata, Tuhan, aku gak perlu Tuhan. Aku udah kaya, aku udah punya banyak kenalan, aku udah cukup terkenal. Aku gak perlu Tuhan dalam hidupku. Kita manusia yang seringkali menjauh dari Tuhan. Tetapi Tuhan dengan kasih-Nya mau menghampiri kita. Bayangkan. Hari ini saya mengajak setiap umat Tuhan dimanapun kita berada. Ayo, responi kerinduan Tuhan ini. Responi kerinduan Tuhan ini. Responi kerinduan Tuhan ini. Kerinduan Tuhan yang pertama agar tidak ada manusia yang binasa. Tuhan mau kita berperkara. Jangan pernah bilang dosaku terlalu merah, Pak. No. Dosaku terlalu najis, Pak. No. Tidak ada dosamu terlalu merah. Tidak ada dosa yang terlalu najis, yang tidak bisa diputihkan, tidak bisa dibersihkan oleh Tuhan. Separah-parahnya apapun hidupmu, sehancur-hancurnya apapun hidupmu, seterpuruk-terpuruknya apapun hidupmu, kalau engkau datang sama Tuhan, engkau akan dipulihkan. Bukankah Yesus berkata dan membuka tangannya, mari kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu.
Kerinduan Tuhan yang kedua, agar kita mengalami berkat-berkat-Nya. Tuhan mau anak-anak yang mengalami berkat-berkat. Tetapi dosa membuat kita tidak bisa mengalami berkat-Nya Tuhan. Itu sebabnya kita perlu menghampiri, kita perlu datang kepada Tuhan, supaya kita mengalami berkat Tuhan. Dan yang ketiga, kerinduan Tuhan adalah agar di mana Tuhan berada, kita pun berada. Ini bicara tentang keintiman. Barang siapa mengikatkan dirinya dengan Tuhan, maka dia akan menjadi satu roh dengan Dia. Saya ajak setiap kita umat Tuhan, dimanapun kita berada. Bukan suatu kebetulan engkau boleh mengikuti doa pagi online hari ini. Tuhan mau buat rencana yang besar dan dahsyat dalam hidupmu. Sekarang waktunya ayo datang sama Tuhan. Ayo hidup dipulihkan oleh Tuhan. Ayo isi kekosongan. Mungkin selama ini engkau berlari terus. Ini waktunya. Hampiri tahta Tuhan. Tuhan mau lihat hidupmu dipulihkan. Tuhan mau lihat hidupmu diberkati, saudara. Tuhan mau lihat hidupmu dekat dengan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan perlu mengambil respon. Terkadang Tuhan perlu menghukum kita. Terkadang Tuhan perlu mengajar kita. Agar kita tahu kita perlu dekat dengan Tuhan. Kita perlu mengingat Tuhan. Dimanapun saudara berada, saya berdoa. Sehingga setiap kita yang mendengar firman Tuhan di hari ini, mengambil kesempatan ini untuk dekat dengan Tuhan, untuk merespon panggilan Tuhan, dan untuk datang dipulihkan dengan Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, hari ini kami bersyukur karena firman-Mu adalah bagi kami. Bapa, hamba berdoa secara khusus. Kalau ada di antara umat Tuhan yang hari ini berdoa, hari ini mengikuti live dalam doa pagi online, mungkin hidup mereka sudah jauh dari Tuhan. Mungkin hidup mereka sudah jauh terpuruk. Mereka sudah terikat dengan dosa, terbelenggu dengan apa yang menjadi sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi hari ini mereka mau membuka hati mereka. Bapa, Engkau selidiki setiap hati umat-Mu. Dimanapun mereka berada, hamba berdoa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Pulihkan ya Tuhan. Kami percaya ini kerinduan Tuhan agar setiap manusia diselamatkan. Karena neraka bukan diciptakan untuk manusia, neraka diciptakan untuk iblis dan para pengikut. Dan hari ini kami mau meresponi firman Tuhan. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Tuhan jamah. Setiap hati yang terbuka Tuhan pulihkan. Ada hati yang rindu pagi hari ini untuk datang kepada Tuhan. Bapa, hamba berdoa penuhi dengan roh-Mu dalam nama Yesus. Sehingga hari ini menjadi hari perjumpaan dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Hari ini kami lihat pemulihan. Ada jiwa-jiwa dipulihkan pagi hari ini. Oh, ada banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan pagi hari ini dipulihkan di dalam nama Yesus. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami mendengarkan firman Tuhan dan biarlah firman Tuhan termaterai dalam hidup kami. Sehingga langkah hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Bapa, hamba berdoa. Saat yang indah ini kami mau membawa setiap pergumulan kami ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Kami percaya ketika Tuhan memulihkan keadaan kami, maka Tuhan sendiri yang akan berperkara dan Tuhan memberkati hidup kami. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan ada dalam hidup setiap umat Tuhan. Hamba juga berdoa pagi hari ini buat yang sakit. Jika sakit penyakit itu disebabkan oleh dosa dan pelanggaran mereka, Tuhan, mereka mau datang kepadamu pagi hari ini. Dan mereka rindu dipulihkan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan jamah. Di dalam nama Yesus Tuhan pulihkan. Di dalam nama Yesus mereka mengalami kuasa kesembuhan dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya, kami lihat kuasa Allah dinyatakan. Kami percaya kami akan lihat ada kesembuhan, ada mujizat terjadi dalam hidup anak-anak Tuhan. Baik mereka yang mengikuti live di TikTok, di Facebook, di Instagram, bahkan di Zoom. Dalam nama Yesus.
Setiap kami dilawat Tuhan, setiap kami dipulihkan Tuhan, setiap kami dijamah Tuhan di dalam nama Yesus. Kami terima kuasa sebab ada pemulihan terjadi pagi hari ini. Hamba juga berdoa saat yang indah ini ya Tuhan Yesus, memberkati setiap anak-anak Tuhan yang hari-hari ini berdoa bergumul buat rumah tangga mereka. Tuhan, kami percaya rumah tangga kami yang diberkati Tuhan, dan apa yang diberkati Tuhan akan tetap diberkati untuk selama-lamanya. Hamba percaya rumah tangga yang hari-hari ini sedang mengalami pergumulan sedang Tuhan proses. Dan biarlah mereka melewati proses ini dengan baik dan keluar sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Hamba berdoa dan mengucapkan berkat di dalam nama Yesus. Tuhan, pulihkan setiap rumah tangga dari anak-anak Tuhan, sehingga setiap mereka anak-anak Tuhan mengalami pemulihan, rumah tangga mereka kembali dibenahi. Dan hamba berdoa buat setiap suami-suami, buat setiap istri-istri, semua dijamah Tuhan dalam nama Yesus, sehingga mereka saling mengasihi, saling mencintai, saling menghargai satu dengan yang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada kuasa Tuhan terimpartasi dalam setiap rumah tangga dari anak-anak Tuhan. Kalau ada di antara mereka istri-istri yang berdoa atau suami-suami yang berdoa agar terjadinya rekonsiliasi hubungan suami dan istri, maka terjadi dalam nama Yesus. Sebab kami percaya bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya mujizat masih terjadi sampai hari ini. Kami percaya mujizat masih terjadi sampai hari ini. Hamba berdoa ya Tuhan, memberkati dan mengucapkan berkat, sehingga rumah tangga mereka penuh dengan berkat anugerah Tuhan. Saling mengasihi, saling mencintai, saling menghargai ada dalam rumah tangga anak-anak Tuhan. Rumah tangga mereka menjadi contoh, menjadi terang, menjadi teladan bagi rumah tangga lainnya. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong kami. Kalau ada rumah tangga yang di ujung kehancuran, Tuhan kami percaya Tuhan berikan mereka pengharapan, baik suami maupun istri yang bertahan. Beri mereka pengharapan ya Roh Kudus. Hamba berdoa dalam nama Yesus, ada pengharapan bagi mereka. Sebab pengharapan kami kepada Tuhan Yesus tidak akan pernah dikecewakan. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan setiap usaha, setiap pekerjaan, setiap bisnis, bahkan studi dari anak-anak Tuhan. Diberkatilah apa yang mereka kerjakan Tuhan. Kami kerjakan apa yang menjadi bagian kami, dan kami percaya promosi itu datangnya dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Oh Tuhan, memberkati, sehingga setiap apa yang dikerjakan anak-anak Tuhan dibuat tangan Tuhan berhasil dalam nama Yesus. Ketika mereka mengandalkan Tuhan, ketika mereka menaruh pengharapan kepada Tuhan, maka pengangkatan itu berasal dari Tuhan. Promosi itu datangnya dari Allah. Dalam nama Yesus terjadi dalam hidup anak-anak Tuhan. Kalau ada di antara mereka yang hari-hari ini sedang mencari pekerjaan, Tuhan juga yang buka jalan. Tuhan Yesus juga tolong, sehingga setiap mereka boleh mengalami jalan-jalan yang Tuhan bukakan melalui setiap pekerjaan demi pekerjaan yang mereka lihat, sehingga mereka boleh mendapatkan pekerjaan. Adapun juga mereka yang mungkin berdoa buat orang tua, buat anak, buat suami, buat istri yang mungkin akan mencari pekerjaan, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa juga buat setiap orang-orang muda yang hari-hari ini datang kepada Tuhan. Orang-orang muda engkau yang bergabung mungkin lewat TikTok, lewat Zoom, lewat Instagram, lewat Facebook. Bukan sesuatu kebetulan kau datang kepada Tuhan. Saya mau sampaikan pesan ini, Tuhan mengasihimu saudaraku. Tuhan mengasihi masa mudamu. Tuhan mau pakai hidupmu. Bawa hidupmu kepada Tuhan. Serahkan masa mudamu kepada Tuhan. Terlalu mudah untuk Tuhan mengatur segala sesuatunya untuk masa mudamu. Ingat, hari depan itu dalam tangan Tuhan. Ketika engkau membawa masa mudamu dalam tangan Tuhan, maka Tuhan yang akan merangkai segala sesuatunya, membawa engkau masuk dalam seluruh agenda besarnya Tuhan. Saya alami hal itu. Itu sebabnya saya mau mengajak setiap orang-orang muda pagi hari ini berdoa dimanapun engkau berada. Engkau yang mengikuti lewat TikTok, lewat Instagram, lewat Facebook, lewat Zoom, ayo kita berdoa sama-sama. Tuhan, hamba berdoa buat orang-orang muda ini. Hamba mengasihi mereka. Hamba berdoa buat masa muda mereka. Tuhan jaga, Tuhan pagari. Betul, sebagai orang-orang muda yang hidup di akhir zaman bukan perkara yang mudah. Tetapi hamba percaya Tuhan, Engkaulah yang memegang tangan kanan mereka sebagai orang-orang muda. Engkau yang jagai hidup mereka, luputkan
luputkan mereka dari segala niat rancangan orang jahat. Luputkan mereka dari setiap pergaulan yang buruk Tuhan. Tapi biarlah roh takut akan Allah, roh yang mengasihi Tuhan Yesus, roh yang baru, hati yang baru Tuhan taruhkan dalam hidup orang-orang muda ini. Sehingga orang-orang muda ini mengasihi Tuhan. Orang-orang muda ini hidup memuliakan nama Tuhan. Bahkan hamba berdoa, masa depan mereka Tuhan rangkai. Masa depan mereka Tuhan buat indah. Sebab sungguh hari depan yang penuh harapan Tuhan sudah sediakan bagi mereka. Hamba berdoa ya Tuhan, kalau ada orang-orang muda yang hari-hari ini kecewa dengan orang tuanya, dengan kekasihnya, kecewa dengan keadaan, siapapun engkau orang muda, taruh tangan kananmu di dada. Bapak hamba berdoa buat orang-orang muda yang mungkin hari-hari ini sedang kecewa. Engkau yang melihat seluruh isi hati orang-orang muda ini Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Tuhan, balut kekecewaan mereka. Balut kekecewaan mereka. Sehingga orang-orang muda yang mungkin hari-hari sedang kecewa dengan keadaan, dengan orang tua, dengan bahkan dengan Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan. Sehingga kekecewaan itu dipulihkan, digantikan dengan ketenangan, dengan kedamaian. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Hamba serahkan orang-orang muda ini dalam tangan-Mu. Mereka yang berdoa hari-hari ini untuk hubungan mereka ya Tuhan. Tuhan tolong. Jika hubungan itu memuliakan nama Tuhan, maka biarlah itu berjalan dengan apa adanya dan pertolongan Tuhan sempurna. Namun jika hubungan itu membuat nama Tuhan dipermalukan, jika hubungan itu mengarahkan mereka kepada dosa, hamba berdoa terlepas dalam nama Yesus daripada mereka. Dan biar rencana dan rancangan Tuhan saja yang terjadi. Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus pulihkan. Sehingga orang-orang muda yang hidup di akhir zaman Tuhan pakai dengan radikal, dengan luar biasa untuk hidup menjadi terang, menjadi saksi dan mempermuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus. Orang muda, jangan pernah kecewa. Mungkin ada keadaan-keadaan yang tidak sesuai dengan apa yang kau inginkan. Ketika engkau mengerti firman Tuhan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, engkau akan menyadari bahwa yang Tuhan buat dalam hidupmu itu adalah baik buat engkau. Mungkin sekarang kau belum mengerti. Engkau akan lihat di kemudian hari bahwa Tuhan sungguh membuat itu karena Tuhan sayang sama hidupmu. Tuhan mencintai dan mengasihi hidupmu. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Ada pasangan suami istri yang mungkin hari-hari ini berdoa agar hadirnya keturunan-keturunan ilahi dalam rumah tangga mereka. Hamba berdoa bagi mereka, memohon belas kasihan Tuhan dalam nama Yesus. Biarlah anugerah Tuhan ada dalam hidup mereka, sehingga dipercayakan bagi mereka keturunan-keturunan ilahi. Roh takut akan Tuhan juga ada dalam hidup suami dan istri ini. Mereka mengandalkan Tuhan, mereka menaruh harapan kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga dibukakan kandungan-kandungan para istri, diberkati reproduksi kesehatan suami istri di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ada banyak istri-istri yang hari ini berdoa buat suaminya yang berselingkuh, ya. Ada banyak wanita-wanita, istri-istri yang pagi hari ini berdoa, menangis di hadapan Tuhan karena suaminya selingkuh. Dengar baik, saudaraku, Tuhan yang pegang rumah tanggamu. Istri-istri, ketika engkau menangis di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan berperkara dalam kehidupan. Tuhan akan buat sesuatu yang dahsyat, yang belum pernah kau lihat sebelumnya. Ingat kisah Hana. Bagaimana ketika Penina mengintimidasi, melemahkan, meledek, membuli. Hana gak bisa lakukan apa-apa. Dia hanya menangis di hadapan Tuhan. Apa yang kau buat hari ini? Istri-istri dengar baik. Itu sudah tepat. Gak usah banyak cerewet terhadap suamimu. Berdoa baginya. Menangis di hadapan Tuhan. Engkau akan lihat. Engkau akan lihat. Dengan cara-cara Tuhan yang ajaib. Suamimu akan dipulihkan oleh Tuhan. Istri-istri terus berdoa buat suamimu. Jaga rumah tanggamu dengan doa kepada Tuhan. Bapak hamba berdoa sehingga setiap para istri yang hari-hari ini berdoa buat suaminya yang mungkin sedang jauh dari Tuhan, Tuhan hamba berdoa dalam nama Yesus, diberi kekuatan, diberi keteguhan hati, diberikan pengharapan bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini juga berdoa menyerahkan setiap kota di mana kami tinggal. Diberkatilah kota kami Tuhan, aman, kota kami damai, dijauhkan daripada huru hara, dijauhkan dari bencana alam.
dalam nama Yesus ada perlindungan Tuhan atas kota kami. Berkati juga bangsa kami Tuhan Yesus. Indonesia dipulihkan, Indonesia diberkati Tuhan. Kami perkatakan ekonomi Indonesia kuat, ekonomi Indonesia bertumbuh, ekonomi Indonesia maju di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa ya Tuhan, rencana 2024 akan ada pemilihan umum. Diberkatilah setiap mereka yang bekerja, baik KPU, KPUD, Bawaslu daerah. Ditolong Tuhan dengan roh takut dan gentar akan Tuhan, sehingga ada kejujuran, keadilan dalam mereka bekerja. Bahkan Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah Tuhan campur tangan dalam pemimpin-pemimpin kami. Diberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada, pemerintahan yang ada di pusat maupun di daerah, seluruh para gubernur, para bupati, para wali kota, camat, lurah, RT RW atas bangsa kami. Tuhan Yesus memberkati, sehingga diberikan mereka roh takut akan Tuhan. Berikan mereka roh kejujuran dalam memimpin bangsa kami, memimpin kepemimpinan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak yang baik. Kami percaya dan kami ada dalam bangsa kami. Kami mengucapkan berkat buat bangsa kami aman, bangsa kami tentram. Hamba juga berdoa buat setiap anak-anak Tuhan yang mungkin tinggal di luar-luar daripada Indonesia, tidak tinggal di Indonesia, mereka tinggal di luar-luar negeri. Bangsa di mana mereka tinggal, negara di mana mereka tinggal pun, ya Tuhan memberkatilah di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga bangsa mereka, negara mereka aman, bangsa mereka, negara mereka ekonominya kuat, maju, bertumbuh dalam nama Yesus Tuhan. Jadikan kami anak-anak Tuhan terang, garam dimanapun Tuhan tempatkan kami berada di dalam nama Tuhan Yesus. Pada akhirnya kami berdoa buat jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan. Tuhan pulihkan. Kalau juga ada di antara mereka yang menyaksikan doa pagi online ini, biarlah Tuhan jamah hati dan hidup mereka. Roh Kudus berkarya dalam hidup mereka. Mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mereka datang kepada Tuhan. Temukan mereka dengan jalan yang lurus Tuhan. Jalan yang berasal daripada Tuhan. Untuk mereka melihat terang dari cahaya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur karena hari ini kami memulai bersama-sama dengan Tuhan. Kami percaya sepanjang hari ini Tuhan bela kami, Tuhan sertai kami, Tuhan tolong kami. Dan kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami, menjadikan kami seorang yang lebih daripada pemenang. Kami aminkan, kami imani, apa yang kami doakan sudah kami terima. Sehingga tergenapi apa yang Tuhan Yesus sampaikan bagi kami. Apapun juga yang kamu doakan dan kamu minta, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Mari lakukan firman Tuhan. Ingat kerinduan Tuhan apa yang ada dalam kehidupan kita. Kerinduan Tuhan tidak ingin melihat manusia binasa. Kerinduan Tuhan agar dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Dan kerinduan Tuhan adalah memberkati setiap kita. Kita kembali ketemu besok hari Kamis tanggal 15 Juni dalam doa pagi online jam 4.30 waktu Indonesia bagian Barat, melalui TikTok, melalui Facebook, melalui Instagram, dan melalui Zoom. Doa saya menyertai kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom.